Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Riyawaji Baskoro Dewanto dengan NIM 221134045. Saya dari program studi PGSD Sanata Dharma. Di sini saya ingin membahas terkait perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, jadi apa itu inklusi? Jadi, inklusi itu merupakan sebuah konsep yang menekankan pada penerimaan atau partisipasi secara penuh terhadap individu dalam suatu lingkungan. Nah, jadi inklusi ini merupakan sebuah pendekatan tanpa memandang perbedaan yang individu tersebut miliki, dengan merangkul berbagai keberagaman, menyediakan akses bagi siapapun dan dapat berpartisipasi dan mencapai potensi secara maksimal. Selain itu, dengan adanya inklusi, membangun lingkungan bagi semua orang dapat diterima, dihargai, dan memiliki rasa kepemilikan. Jadi, rasa memiliki ini, mau siapapun itu dapat menggunakan barang yang sama, akses yang sama di lingkungan umum. Seperti itu. Nah, inklusi ini menjadi suatu komponen yang sangat penting karena sebagai bentuk upaya pendorong kesetaraan, meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun karakter yang lebih baik, dan dapat menyiapkan masa depan yang lebih cemerlang bagi pendidikan di Indonesia ini. Teman-teman semua masih merasa asing dengan pendidikan inklusi. Jadi dalam pendekatan pendidikan itu salah satunya terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan integrasi. Nah, kalau pendidikan integrasi ini itu sebuah pendekatan dalam pendidikan yang dimana anak-anak ini atau siswa dengan kebutuhan khusus ditempatkan di dalam kelas reguler bersama dengan anak-anak tanpa adanya kebutuhan khusus. Jadi pendidikan integrasi ini disamaratakan sehingga terjadi sebuah kesimpangan di mana anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini belum tentu bisa menyamaratakan kemampuan mereka dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, tetapi kalau di pendidikan inklusi ini yaitu nantinya pendekatannya disesuaikan kembali, tetapi dapat diterapkan atau diinteraksikan di dalam kelas yang sama atau kelas reguler. Jadi nantinya guru itu dapat memberikan standarisasi di dalam kelas yang sama, di dalam pemberian yang sama. Itu guru nantinya akan tetap memberikan standarisasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak memiliki kebutuhan khusus. Tetapi mereka tetap dijadikan atau diinteraksikan di dalam satu kelas yang sama atau di kelas reguler. Nah, hal ini bertujuan agar nantinya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak, itu mereka bisa saling sama-sama berinteraksi, bisa saling sama-sama belajar memahami seperti itu, dan mengembangkan perbedaan satu sama lain agar nantinya kelas tersebut tercipta suatu suasana yang lebih unik. Selain itu juga terdapat poin-poin perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia ini. Salah satunya juga banyak sekolah yang menyatakan atau membangun promosi sekolah secara inklusi. Namun kualitas inklusivitasnya di setiap sekolah masih bervariasi standarisasinya, sehingga belum ada standarisasi yang mencukupi bahwa sekolah-sekolah tersebut
sudah menerapkan pendidikan inklusi yang baik bagi generasi muda ke depannya. Sehingga sekolah-sekolah ini masih perlu perkembangan serta pembangunan sistematis pendidikan inklusi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dalam perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia juga terdapat salah satu peran dari guru yang pada saat ini pun di sekolah-sekolah guru masih banyak memiliki kekurangan karena guru harus memiliki kompeten secara khusus untuk mengajar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, serta guru belum dapat memaksimalkan atau memiliki ide dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menerapkan pendidikan inklusi di dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, akses pendidikan inklusi juga masih belum merata, yang dimana pendidikan inklusi ini hanya baru diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di dalam kota atau di sekitaran provinsi, di pusat provinsi Nah, tapi sekolah-sekolah yang terdapat di pelosok atau di daerah dataran tinggi yang belum terpantau oleh atau terlihat secara khusus oleh pemerintah belum dapat menerapkan pendidikan secara inklusi. Maka pendidikan inklusi ini belum merata di sekolah-sekolah di Indonesia. Maka dari itu diharapkannya pemerintah juga dapat mulai melihat secara khusus pendidikan inklusi untuk diterapkan atau diseminarkan di sekolah-sekolah yang di beberapa daerah yang belum menerapkan pendidikan inklusi. Kemudian agar nantinya pendidikan inklusi ini dapat tersalurkan di dalam pendidikan Indonesia secara merata dan dapat disesuaikan kembali. Jadinya nanti di daerah-daerah tersebut memiliki standar inklusi tersendiri karena dapat disesuaikan oleh geografis di daerah tersebut. Nah, kemudian saya ingin menceritakan sedikit secara ringkas mengenai perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Pada masa awal tahun 1970, pendidikan inklusi ini belum diterapkan secara matang, sehingga masih terdapat perpecahan atau pengelompokan, yang dimana sekolah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu sekolah khusus atau secara umumnya disebutkan dengan nama SLB atau sekolah luar biasa. Nah, awalnya ini anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ditempatkan di sekolah yang khusus. Dalam arti, sekolah ini terpisah dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah reguler. Nah, hal ini tentunya menciptakan sebuah perbedaan, yang dimana anak-anak khusus ini hanya dapat berinteraksi dengan sesama anak yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki atau mendapatkan pembelajaran yang secara khusus, yang dimana mereka merasa mendapat perbedaan dalam psikologis mereka dan mental mereka, merasa mereka ini tidak sama dengan anak-anak
normal pada umumnya, seperti itu. Sehingga mereka akan merasakan minder, merasa mereka tidak bisa melampaui akademis mereka dengan anak-anak pada umumnya, seperti itu. Nah, kemudian sekolah khusus ini berkembang dengan konsep integrasi pada tahun 1990-an. Nah, pada tahun ini anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut mulai dapat mengikuti di sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Tetapi sekolah-sekolah tersebut masih menerapkan konsep integrasi yang dimana mereka disamaratakan oleh anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, yang dimana hal ini mereka tidak dapat menerapkan hal yang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, tetapi memiliki standarisasi penilaian yang sama, seperti itu. Sehingga mereka merasa terbelakang dalam segi perkembangannya, karena mereka merasa tertinggal dan tidak memiliki pandangan khusus dengan keterbatasan yang mereka miliki. Tapi mereka, anak-anak ini sangat menginginkan untuk dapat melakukan hal yang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, tapi mereka memiliki batasan-batasan yang menghalangi perkembangan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, kemudian pada tahun 1991, Menteri Pendidikan memberikan keputusan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong integrasi pendidikan khusus ke dalam pendidikan umum. Nah, fokus utama saat itu adalah menempatkan anak yang memiliki kebutuhan khusus ini di sekolah umum. Namun belum ada dukungan secara sistematis oleh pemerintah memberikan adaptasi kurikulum, sarana dan prasarana bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak memiliki kebutuhan khusus, seperti itu. Nah, kemudian terciptalah pendidikan secara inklusi yang lebih komprehensif pada tahun 2000-an hingga saat ini. Terus kemudian terdapat juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, UU Sisdiknas, yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian Menteri pun juga mengeluarkan peraturan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pendidikan secara inklusif. Nah, hal ini meningkatkan kesadaran, adanya berbagai kampanye dan pelatihan meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga pendidik tentang pentingnya pendidikan secara inklusif. Nah, hal ini juga tentunya terdapat tantangan dan perkembangan. Meskipun sudah terdapat kemajuan dalam dunia pendidikan ini, juga masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Yaitu salah satunya kurangnya guru yang kompeten. Hal ini yang dimana guru atau semua guru itu bukan semua guru ya, maaf, lebih ke beberapa guru belum dapat menguasai atau memiliki kemampuan untuk dapat menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, sehingga anak-anak kebutuhan khusus ini akhirnya tidak mendapatkan penanganan pendidikan yang sama atau perhatian yang sama terhadap anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, sehingga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini jika tidak paham akan materi yang diajarkan oleh guru akhirnya merasa tertinggal. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi, saya memiliki beberapa masukan atau ide dalam mengembangkan pendidikan inklusi di Indonesia agar dapat nantinya bisa lebih baik lagi pendidikan inklusi di Indonesia. Yaitu yang pertama, peningkatan anggaran dari pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah yang inklusif. Jadi nantinya yang diharapkan
sekolah-sekolah eh, memiliki fasilitas dan sarana untuk membantu eh, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran dan berinteraksi di sekolah reguler seperti itu. Kemudian pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah. Kemudian pemerintah dapat memberikan seminar atau iklan atau edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Terus kemudian pemerintah diharapkan dapat memberikan pelatihan kepada guru agar nantinya guru-guru di Indonesia dapat mampu mengajar dan menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dengan baik, sehingga nantinya guru-guru dapat menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dengan anak-anak yang tidak memiliki berkebutuhan khusus dapat mendapatkan perhatian dan pendidikan dari guru tersebut secara merata dan baik. Dari anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru tersebut dengan baik dan pemaparan materi yang baik. Dan juga untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, mereka mendapatkan fasilitas dari sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka di sekolah. Terus penyampaian materi guru kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini dengan baik agar nantinya mereka dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh guru tersebut dalam pembelajaran. Terus cara mereka dapat belajar materi tersebut, guru-guru tersebut dapat menangani, dapat mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan baik agar nantinya mereka dapat memiliki kesetaraan dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dan memberikan generasi muda ini dapat mencapai mimpi mereka dengan baik dan berkualitas. Mau siapapun, mau anak-anak, entah mereka anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak memiliki kebutuhan khusus, mereka semua berhak menggapai mimpi-mimpi dan masa depan mereka. Kemudian yang saya harapkan pada pemerintah dan sekolah dapat memanfaatkan teknologi dalam mendukung pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam belajar agar tercipta pendidikan inklusi yang berkualitas. Nah, perlu diingat juga dalam perkembangan pendidikan inklusi ini juga sangat penting peran orang tua terutama bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah reguler secara inklusif seperti itu. Orang tua perlu memberikan dukungan dan penanaman mental serta komunikasi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini agar nantinya anak-anak ini memiliki mental yang baik, kemudian pemikiran yang baik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, dan mereka memiliki kepercayaan diri untuk dapat berinteraksi kepada anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dan kepada guru, sehingga mereka nantinya memiliki motivasi untuk belajar yang baik dan memiliki serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam pendidikan
kegiatan pembelajaran secara inklusif seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Apapun yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak berhasil untuk anak lainnya. Sehingga yang dimaksud, anak-anak memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki kemampuan belajar masing-masing, dan oleh karena itu orang tua juga perlu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap anak, agar mereka semua dapat mencapai tujuan dan cita-cita masa depan mereka semua. Nah, pendidikan inklusi di Indonesia hingga saat ini pun mengalami perkembangan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Konsep pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama di dalam satu lingkungan dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Tetapi perlu diingat, masih banyak tantangan yang perlu diatasi bagi semua peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif, dari pemerintah, orang tua, guru, serta masyarakat lainnya. Tetapi perlu diingat juga, masih banyak tantangan lainnya, dan perlu juga dibentuknya suatu komitmen dan kerjasama peran dari semua pihak dalam mendukung sarana prasarana dan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia, agar pendidikan inklusif dapat menjadi kenyataan di Indonesia dengan perkembangan dan kualitas yang lebih baik lagi. Sekian video narasi terkait perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam inklusi. Bye-bye.